Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 8B sampai kelas 8E, mari kita belajar lagi yaitu mata pelajaran matematika bab statistika, ya, statistika. Ya, bab statistika. Mari kita sebelum melakukan pembelajaran berdoa lebih dahulu supaya diberi kelancaran dalam kita belajar nanti. Mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Yaitu bab yang keempat, anak-anakku, kita bahas statistika. Statistika itu apa? Mari kita pelajari bersama-sama. Pengertian statistika. Dalam suatu percobaan atau suatu penelitian, dibutuhkan suatu data yang akan diteliti. Data yang dikumpulkan disebut data statistik, sedangkan ilmu yang dipakai untuk mengumpulkan data disebut statistika. Ya. Kalau nanti kita melakukan suatu percobaan atau suatu penelitian, minimal anak-anakku melakukan percobaan yaitu pada saat melakukan atau mengikuti pelajaran IPA, terutama melakukan percobaan atau penelitian kecil-kecilan. Dalam suatu percobaan pastilah kita membutuhkan atau mengambil suatu data. Ya, mengambil suatu data. Dalam suatu percobaan mesti kita mengambil suatu data. Kita misalkan mau melakukan percobaan atau penelitian tinggi anak atau melakukan penelitian, mau meneliti rata-rata tinggi anak kelas 8 SMP Negeri 1 Kaunganten. Tentunya kita butuh data misalkan. Datanya apa? Kita ukur satu persatu. Misalkan Paijan kita ukur berapa tingginya? 54 cm. Oh, berarti 54 cm itu adalah data namanya. Ya, data yang diperoleh. Itu, ya. Terus satu percobaan atau penelitian kita pasti ingin atau mencari suatu data. Nah, data yang kita kumpulkan itu namanya data statistik, sedangkan ilmu untuk mengumpulkan data itu disebut statistika. Ya, bedanya statistik dan statistika. Data statistik, data yang dikumpulkan pada saat melakukan percobaan, sedangkan statistika adalah ilmunya, ilmu untuk mengumpulkan datanya. Ya. Sehingga statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara pengumpulan, penyusunan, dan pengolahan data, serta membuat kesimpulan yang logis sehingga dapat mengambil suatu keputusan yang akurat. Statistika itu apa? Statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara pengumpulan, cara penyusunan, dan cara pengolahan data, serta membuat kesimpulan yang logis sehingga dapat diambil keputusan yang akurat. Logis itu berarti masuk akal, akurat, tepat. Ya. Ilmu pengetahuan yang mempelajari cara pengumpulan, penyusunan, pengolahan data, serta membuat kesimpulan yang logis. Yang logis berarti masuk akal, sehingga dapat mengambil suatu keputusan yang akurat atau tepat. Jadi kalau data yang kita ambil itu logis, maka kesimpulan yang kita ambil adalah akurat atau tepat.
Statistik adalah kumpulan data yang diperoleh. Nah, statistika adalah ilmu pengetahuannya, sedangkan statistik adalah kumpulan data yang diperoleh. Ya, itu pengertian statistik dan statistika. Kalau statistika adalah ilmu yang dipakai untuk ya, mempelajari cara pengumpulan, cara penyusunan dan pengolahan data serta membuat kesimpulan yang logis sehingga dapat diambil keputusan yang akurat, sedangkan statistik adalah kumpulan data yang diperoleh. Pengumpulan data. Terus selanjutnya kita bahas tentang pengertian data, pengertian populasi, dan pengertian sampel. Di sini tadi, kalau kita melakukan penelitian atau percobaan, maka kita memperoleh data. Kemudian kita akan bahas data itu apa, populasi itu apa, sampel itu apa. Ya. Data itu apa? Pengertian data, populasi, dan sampel. Misalkan, ini saya berikan suatu gambaran. Misalkan, seorang pedagang membawa 5 keranjang rambutan. Sedangkan Amin ingin mengetahui rambutan pedagang itu manis atau tidak. Ya, pedagang membawa 5 keranjang rambutan. Amin ingin tahu rambutan yang dibawa oleh pedagang itu, yaitu 5 keranjang rambutan itu manis atau tidak. Maka Amin mencicipi 5 buah rambutan. Maka Amin mencicipi 5 buah rambutan. Padahal yang dibawa 5 keranjang, yang dicicipi cuma 5. Ya. Dalam hal ini, 5 keranjang rambutan adalah populasi, sedangkan 5 buah rambutan yang betul-betul dicicipi disebut sampel atau contoh sampel atau contoh. Dengan demikian, yang disebut populasi itu apa? Populasi adalah semua objek yang menjadi sasaran penelitian. Ini tadi. Sebetulnya yang akan diketahui oleh Amin adalah 5 keranjang itu manis atau tidak. Berarti sasaran penelitiannya adalah 5 keranjang sebetulnya. Tapi untuk mengetahui 5 keranjang itu manis atau tidak, Amin hanya mencicipi 5 buah rambutan. Ya. Populasi adalah semua objek yang menjadi sasaran penelitian. Sampel atau contoh adalah sebagian dari objek yang betul-betul diteliti. Sebagian dari objek yang betul-betul diteliti. Populasi adalah semua objek yang menjadi sasaran penelitian. Dan sampel atau contoh adalah sebagian dari objek yang betul-betul diteliti. Ya, di sini seorang pedagang membawa 5 keranjang. Berarti kan yang ingin diketahui itu 5 keranjang itu manis atau tidak. Tapi tidak mungkin Amin mencicipi 5 keranjang semuanya. Hanya yang dicicipi adalah 5 buah rambutan saja. Berarti 5 buah rambutan yang betul-betul diteliti itu disebut contoh atau sampel. 5 keranjang adalah populasi. Dari sampel atau contoh tadi, maka dapat diambil suatu informasi atau keterangan. Informasinya apa? Atau keterangannya apa? Setelah kita memakan 5 tadi, 5 rambutan, kita mendapat informasi manis atau tidak. Nah, informasi atau keterangan, ya, informasi atau keterangan ya, dari ini tadi, dari sampel yang betul-betul kita teliti, kemudian diketemukanlah suatu atau diperoleh suatu informasi atau keterangan. Informasi atau keterangan itulah yang nantinya disebut data. Ya. Soal, coba kita pahami betul-betul. Dalam sebuah pameran buku di aula sekolah,
dalam sebuah pameran buku di aula sekolah terdapat banyak pengunjung yang datang. Pak Emin ingin mengetahui jenis buku apa yang disukai pengunjung. Oleh karena itu, Pak Emin memilih beberapa pengunjung secara acak. Secara acak itu berarti orang milih-milih, berarti asal mengambil di beberapa lokasi berbeda di dalam aula. Kemudian diwawancarai. Tentukan populasi dan sampelnya. Diperhatikan. Yang ingin atau yang diteliti siapa ini? Ini tadi, yang diteliti apanya? Ya, yang diteliti pedagangnya, apa keranjangnya, apa rambutannya, apa manis atau tidaknya. Ini tadi kita lihat. Yang diteliti adalah rambutannya, bukan manisnya. Berarti populasinya ada 5 keranjang, sampelnya 5 buah rambutan. Ini yang mau diteliti apanya ini? Yang mau diteliti adalah bukunya atau pengunjungnya. Yuk, pahami dulu. Yang akan diteliti di sini adalah pengunjungnya. Ya, yang akan diteliti adalah pengunjungnya. Berarti kalau ditanya populasinya apa? Populasinya berarti semua pengunjung. Ya, semua pengunjung. Semua pengunjung di aula sekolah. Sedangkan sampelnya adalah berarti pengunjung yang betul-betul diwawancarai. Kalau kita lihat nih, berarti populasinya adalah semua pengunjung di aula, sedangkan sampelnya beberapa pengunjung di aula yang betul-betul diwawancarai. Nah, dilihat ini, ya. Maka kita harus tahu dulu, yaitu yang diteliti apa? Yang diteliti di sini bukan bukunya, bukan aulanya, tapi yang diteliti adalah pengunjungnya. Ya, pengunjung yang datang di aula tersebut. Sampelnya berarti yang diwawancari siapa? Pengunjung. Berarti pengunjung yang betul-betul diwawancarai. Ya. Berarti populasinya semua pengunjung di aula, kemudian sampelnya beberapa pengunjung di dalam aula yang betul-betul diwawancarai. Terus yang kedua, nomor 2. Seorang peneliti ingin mengetahui terjangkit penyakit atau tidak terjangkit penyakit flu burung. Nah, ini membacanya harus jangan dipedat-pedat, memedotnya atau memenggalnya harus yang betul. Seorang peneliti ingin mengetahui terjangkit penyakit atau tidak terjangkit penyakit flu burung yang menyerang ayam di peternakan di Kota Makassar. Untuk itu, ia memeriksa 10 ekor ayam dari masing-masing peternakan yang ada di Kota Makassar. Tentukan populasi dan sampelnya. Yang diteliti apa ini? Yang diteliti penyakitnya apa ayamnya. Untuk itu, ia memeriksa 10 ekor ayam dari masing-masing peternakan. Oh, berarti yang diteliti adalah ayamnya. Berarti populasinya adalah semua ayam. Ya, semua ayam di peternakan di Kota Makassar. Ya, populasinya semua ayam di peternakan di Kota Makassar. Sampelnya, nah, yang betul-betul teliti adalah 10 ekor ayam dari masing-masing peternakan. 10 ekor ayam dari masing-masing peternakan yang ada di Kota Makassar. Nah, ini cara menentukan sampel dan populasi. Populasi berarti semua yang diteliti, semua yang menjadi sasaran penelitian,
berarti sampelnya itu adalah ya, yang akan diteliti, tapi yang betul-betul diteliti, yang betul-betul diperiksa, yang betul-betul ya, betul-betul dilakukan melakukan penelitian. Itu sampelnya. Dari sampellah kemudian dapat diambil suatu informasi atau keterangan. Informasi atau keterangan yang didapat itu disebut data. Data itu berarti informasi atau keterangan. Informasi atau keterangan yang didapat disebut data. Sekarang kita bahas data itu adalah kumpulan dari berbagai keterangan mengenai hal tertentu. Data dibedakan menjadi dua. Data tadi apa? Informasi atau keterangan. Data dibedakan menjadi dua. Data itu dibedakan menjadi dua. Yaitu yang pertama adalah data kuantitatif, yang kedua data kualitatif. Data dibedakan menjadi dua. Data kuantitatif dan data kualitatif. Kalau data kuantitatif, data itu berupa bilangan. Kalau data kualitatif, data itu datanya bukan berupa bilangan. Ya. Data kuantitatif, data yang berupa bilangan, itu dibedakan menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data kuantitatif dibedakan menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara membilang. Dengan cara membilang itu ya kita langsung bisa menyebutkan tanpa mengukur lebih dahulu. Langsung bisa menyebutkan. Misalkan data tentang banyaknya pemain sepak bola. Ya, itu contoh data diskrit, data tentang banyaknya pemain sepak bola. Misalkan kita ditanya, banyaknya pemain sepak bola ada berapa? 11. Tanpa mengukur apa-apa langsung kita bisa menyebutkan 11. Ya kan? Data tentang banyaknya siswa kelas 9. Misalkan ditanya, banyaknya kelas 9 SMP Negeri 1 Kawungatan ada berapa? Ada berapa? 217 tanpa diukur. Tahu atau bisa langsung menyebutkan. Data tentang nilai ulangan harian. Nah, misalnya tanya, ulangannya Pak Iman berapa? 5. Nah, misalkan seperti itu. Tanpa mengukur. Pak Iman gede nisbi berapa? Besarnya berapa? Nggak bisa diukur. Tapi sudah tahu nilainya berapa. Data tentang umur orang tua siswa. Ya. Yang penting data itu kalau dapat kita sebutkan, ya, data yang wujudnya angka yang bisa kita sebutkan tanpa mengukur lebih dahulu, itu disebut data diskrit. Ya. Data yang berupa bilangan yang dapat kita sebutkan tanpa mengukur lebih dahulu, itu disebut data diskrit. Sedangkan data kontinu itu data yang berupa bilangan, ya, data yang berupa bilangan yang diperoleh dengan cara mengukur. Data kontinu data yang berupa bilangan yang diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya, suhu udara. Suhunya sekarang berapa ya? Misalkan kita ditanya seperti itu. Suhunya 36 derajat. Kok tahu? Karena diukur. Tinggi badan. Tinggi badan Anwar berapa ya? Misalkan 100 cm. Kok tahu? Karena diukur pakai meteran. Berat badan juga diukur.
pakai timbangan. Ya, jadi data yang wujudnya bilangan yang diperoleh dengan cara mengukur itu namanya data kontinu. Data yang berupa bilangan yang dapat disebutkan begitu saja tanpa diukur terlebih dahulu disebut data diskrit. Ya. Data kuantitatif dibedakan menjadi dua, data diskrit dan data kontinu. Sedangkan data kualitatif, data itu wujudnya bukan berupa bilangan. Data kualitatif wujudnya bukan berupa bilangan, tetapi wujudnya bisa berupa huruf. Contoh misalkan nilai dari nilai ekstra pramuka Paiman berapa? Nah, nilai ekstra pramuka dari Paiman baik misalkan, cukup. Nah, nilainya bukan berupa bilangan tapi baik, cukup, kurang. Nah, itu data yang bukan bilangan berarti, ya kan? Wujudnya bisa berupa huruf. Ya, kelakuannya baik, kelakuannya kurang, kelakuannya cukup. Nah, itu data tapi wujudnya bukan berupa bilangan. Ya, berarti kalau kalian menerima rapot, itu data yang diperoleh ada dua jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Kalau nilai mata pelajaran, nilai matematika, nilai IPA, nilai itu namanya data kuantitatif, tapi tentang kalau misalkan kelakuan dan sebagainya, itu datanya data kualitatif. Ya. Misalkan kelakuannya, misalkan nilai kelakuan baik, cukup, kurang, itu berarti data kualitatif. Ya. Data dibedakan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kuantitatif wujudnya angka, itu pun dibedakan menjadi dua, data diskrit dan data kontinu. Diskrit wujudnya angka diperoleh dengan cara hanya membilang, nek kontinu dengan cara mengukur. Ya, contohnya. Kemudian data kualitatif. Kualitatif berarti data yang wujudnya bukan bilangan. Oke. Terus penyajian data. Data dapat kita sajikan bermacam-macam penyajian data. Penyajian data bisa menggunakan tabel, bisa berupa tabel, ya. Kemudian penyajian data bisa berbentuk diagram, yaitu ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan seterusnya. Ya, kita bahas satu persatu. Penyajian data statistik. Penyajian data dalam bentuk tabel yang pertama. Penyajian data dalam bentuk tabel ada dua. Penyajian data dalam bentuk tabel ada dua, yaitu kita bedakan kalau datanya data tunggal atau data sederhana. Bagaimana menyajikan dalam bentuk tabel. Contoh, data tunggal atau data sederhana itu data yang bagaimana? Data tunggal atau data sederhana itu data yang macam jenisnya sedikit. Data yang macam jenisnya sedikit. Macam jenisnya itu kira-kira tahu nggak ini? Macam jenisnya. Ya. Misalkan saya berikan contoh. Anak kelas 8B SMP Negeri 1 Kawanganten ada berapa semua?
ada 32. Berarti ada 32 data. Tapi data itu macam jenisnya. Kalau saya tanya, jenisnya ada berapa? Jenisnya ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Ya, datanya ada 32, yaitu ada 32 anak. Tapi macam jenisnya ada 2, yaitu laki-laki, perempuan. Ya, macam jenisnya. Ya, di sini data tunggal atau data sederhana itu data yang macam jenisnya sedikit. Macam jenisnya sedikit itu berarti macam jenisnya kurang dari 10. Ya, macam jenisnya kurang dari 10. Saya berikan contoh. Nilai ulangan matematika dari 20 orang anak adalah sebagai berikut. Datanya semua ada 20 karena ada 20 anak. Nilainya 2, 3, dan seterusnya. Ini nilainya. Data ini termasuk data tunggal sebab macam jenisnya sedikit, kurang dari 10. Ya. Kalau kita lihat macam jenisnya. Berarti 2, 3, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, 8, 9. Nah, berarti hanya ada berapa? 8, 9. Berarti hanya ada 8 jenisnya. Datanya ada 20, tapi macam jenisnya kurang dari 10 jenis. Nah, ini termasuk data sederhana. Data sederhana, data tunggal, data yang macam jenisnya kurang dari 10. Bila disajikan dalam bentuk tabel, tabelnya berwujud seperti ini. Ini tabelnya tabel yang sempurna atau tabel yang utuh. Itu pertama nomor. Nah, ini mengenai apa? Ini mengenai nilai. Berarti di sini kolom kedua adalah nilai. Ya, nilai. Terus turus. Turus itu seperti kalau kita main sepak bola. Ya, 1, 2, 3, tiket. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tiket dari 55, tiket 55 itu namanya turus. Terus banyaknya anak. Banyaknya anak itu berarti frekuensi. Ya. Nomor, nilai, turus, banyaknya anak atau frekuensi. Berarti nomor 1, nah ini tadi kita lihat nilainya mulai dari 2. Ya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita tulis dalam bentuk tabel. Berarti nomor 1 nilai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Data terendah adalah nilai 2, data tertinggi nilai 9. Terus yang mendapat nilai 2 berapa anak? 1 anak. Yang mendapat nilai 3 berapa anak? 2 anak. Yang mendapat nilai 4 berapa anak? 4 anak. Yang mendapat nilai 5 berapa anak? 5 anak. Yang mendapat nilai 6, 3 anak. Yang mendapat nilai 7, 2 anak. Nih, namanya terus ya. Yang mendapat nilai 8, 2 anak. 9, 1 anak. Baru kita tulis. Berarti mendapat nilai 2, 1. Tinggal ditulis 1. 2, 2. 4, 4. 5, 5. 3, 3. 2, 2. Jumlahnya berapa? 20. Nah, ini namanya tabel. Tabel ini disebut tabel distribusi frekuensi. Ya. Data kalau diurutkan dari kecil ke besar diurutkan seperti ini, data tadi, data di atas,
kalau kita urutkan dari kecil ke besar, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 2-nya ada 1, 3-nya ada 2, 4-nya ada 4, 5, 5, 5 ada 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Kalau sudah kita urutkan seperti ini, data tertinggi dikurangi data terendah itu disebut jangkauan. Berarti jangkauannya berapa? 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Ini nama jangkauan. Jangkauan itu data tertinggi dikurangi data terendah. Ya, ini cara membuat tabel. Tabel ini namanya tabel distribusi frekuensi. Kalau kalian nanti diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi, maksudnya disuruh membuat seperti ini. Soal. Coba. Ini misalkan ada nilai ulangan matematika dari 40 anak. Kelas 9. SMP Negeri 1 Kabupaten sebagai berikut. Ini nilainya. Berarti semua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti ada 40 data. Ada 40 anak yang mengikuti ulangan. Buatlah tabel distribusi frekuensi data tunggal. Setelah dibuat tabel, banyaknya siswa yang mendapat nilai 8 berapa? Jangkauannya berapa? Data terendah berapa? 1, 2, 3 nggak ada. Tapi walaupun 3 nggak ada, tapi letaknya di tengah-tengah, maka di tabel tetap ditulis. Cara membuat tabelnya diperhatikan. Nomor, nilai, terus frekuensi. Frekuensi banyaknya anak. Ya, frekuensi banyaknya anak. 1, 2, 3, 4, 5, berarti nilai 1, nilai 2, nilai 3. Walaupun di sana tidak ada 3-nya, nilainya tetapi 3 tetap ditulis. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang mendapat nilai 1, mendapat nilai 2, mendapat nilai 3 enggak ada. Mendapat nilai 4, 5. Mendapat nilai 5, 5. Mendapat nilai 6, mendapat nilai 7, 9, 8, 9. Ini cara membuat tabel. Berarti yang mendapat nilai 1, 1 anak. Mendapat nilai 2, 2 anak. Mendapat nilai 3, tidak ada. Mendapat nilai 4, 5 anak. Mendapat nilai 5, 5 anak. Mendapat nilai 6, 9 anak. Mendapat nilai 7, 8 anak. Mendapat nilai 8, 9 anak. Mendapat nilai 9, 1 anak. Jumlah 40. Ya. Kemudian kalau ditanyakan jangkauan, nilai tertinggi 9. Nilai terendah adalah 1. Berarti jangkauannya adalah 8. Banyaknya siswa yang mendapat nilai 8, 9. Banyak siswa yang mendapat nilai 8 berarti 9 anak. Jangkauannya 9 kurangi 1 berarti 8. Terus data nilai ulangan matematika kelas 9G adalah sebagai berikut. Ada 40 peserta. Nilai terendah adalah 5, nilai tertinggi adalah 9. Buatlah tabel distribusi frekuensi, tentukan jangkauannya. Nomor, nilai, terus frekuensi. Nilai 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang mendapat nilai 5 adalah 8 anak, yang mendapat nilai 6, 12 anak, yang mendapat nilai 7, 10 anak, 8, 6 anak, 9, 4 anak. Jumlah 40. Jangkauannya 9 kurangi 5 berarti 4. Demikian, ya. Demikian untuk pembahasan yang pertama ini,
yaitu pengertian statistik dan statistika, kemudian penyajian data, yaitu penyajian data yang pertama menggunakan tabel. Ya, menggunakan tabel sendiri ada dua, data tunggal atau data D. Ya, data tunggal atau data sederhana. Ini tadi sudah cara penyajiannya. Kemudian nanti akan kita lanjutkan penyajian data masih dalam bentuk tabel, tapi datanya data yang dikelompokkan. Nah, penyajian data yaitu data penyajian data yaitu ya data dikelompokkan. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.